Buat nanjak. Kemarin itu di minggu kemarin itu kami sudah dites ya? Betul. Kami sudah ngetes kemarin. Kita ngetes itu jalanan yang dari Patalasang ujung tuh Pak. Oh iya iya. Yang sampai ketemu Jalan Poros Malino tuh. Iya iya. Nah itu kan cukup ekstrim tuh. Nah kita semua pakai semua tipe Pak. Jadi dari T, TX-nya juga gitu. Itu bisa nanjak Pak. Nanjak itu malah dia bisa sampai 25 km per jam nanjak. Gitu. Dengan beban itu kita coba satu orang, kita juga coba dua orang. Bisa. Ya bisa. Jadi jangan khawatir kalau mau pakai yang ini kuat nanjak ya. Oke, pemirsa terkini.id, podcaster terkini ID, kita jumpa lagi nih di podcaster edisi pertama di tahun ini. Saya sekarang bersama Bapak Muhammad Abdu ya. Betul Pak. Bapak Muhammad Abdu sebagai After Sales Manager Kala Cars, dan kita akan berbincang soal motor listrik ya. Kita tahu motor listrik sekarang lagi gencar nih dikampanyekan oleh pemerintah ya, ada diskon, ada berbagai upaya kebijakan untuk mendorong semua orang untuk menggunakan kendaraan listrik ya. Dan Kala Group ya, salah satu grup kelompok perusahaan terbesar di Indonesia Timur, juga ikut menyasar kendaraan listrik ya. Dan 2 minggu lalu kalau nggak salah ya, Kala Cars meluncurkan United E-Motor, memperkenalkan E-Motor di beberapa pusat keramaian di Makassar. Nah, kita akan berbincang dengan Bapak Abdu nih. Pertama nih Pak, kenapa Kala Cars memilih United E-Motor? Oke. Sebenarnya kalau di Kala Cars itu bukannya langsung ini ya, memilih brand ini gitu. Tapi sejak 2022 kemarin, 2021 akhir 2022 itu memang ada beberapa merek ya yang yang dilirik sama Kala Cars terutama. Ada beberapa brand, sehingga setelah dilakukan evaluasi, analisis terkait produk, ketahanan, dan lain-lainnya, maka pilihan dari Kala Cars itu jatuh kepada United. Tentunya mungkin kalau dibandingkan kurang lebihnya mungkin United ini masuk dalam kriteria motor yang memang layak untuk dipasarkan sama Kala Cars. Itu ya. Jadi banyak pertimbangannya ya. Banyak bukan ada beberapa merek lain kan yang muncul di. Betul, ada beberapa. Jadi memang terutama sih terkait dengan nama brand United sendiri gitu. Iya, iya. Karena kan United dia besar di sepeda gitu ya. Iya. Dia sudah 30 tahunan sepeda ya. Di sepeda, dan dia juga punya pabrik di Indonesia gitu. Dan beberapa komponennya juga sudah diekspor gitu. Jadi secara base produksi gitu ya, memang United secara kualitas bagus gitu. Dan dia merambah ke United Motor, E-Motor, jadi itu mungkin base-nya yang dilihat juga sama Kala Cars terutama. Kemarin ada 2 ya mereknya yang diluncurkan Pak? Kemarin itu ada sebenarnya T-Series namanya. Oh, iya. Jadi T-Series itu ada 2 produk besarnya, ada T dan TX gitu. TX ya. Nah, TX sendiri itu ada 2 juga. Oh, TX 1800 sama TX 3000. Seperti itu. Jadi kalau yang di samping saya ini adalah TX 1800. 1800. Nah, seperti itu. Nah, kalau terkait dengan perbedaan speknya sih sebenarnya memang dia menyasar tiga kekuatan gitu ya, tiga kemampuan dari motor tersebut gitu. Yeah. Kalau yang T 1800 itu dia punya power itu 1800 watt gitu. Kalau yang di samping saya TX 1800 ini dia punya power 2000 watt. 2000 ya. Nah, tipe tertingginya itu
itu yang TX 3000 itu dia 3000 watt. 3000 watt. Jadi secara kemampuan memang di 3 tipe ini bervarian. Seperti itu. Itu dengan varian itu gimana nih? Mungkin bisa digambarkan pemakaiannya untuk orang Makassar, kira-kira mau beli motor United e-Motor ini apa namanya, mau cocoknya dipakai keliling Makassar atau keluar daerah gimana? Juga boleh juga ya? Iya. Nah, kalau kita lihat dari modelnya sendiri kan sebenarnya dari 3 tipe T ini modelnya mirip gitu. Yang berbeda itu tadi adalah speknya. Speknya. Ya, speknya. Jadi ada spek low-nya 1800 ya, kemudian 1800 TX 1800 sama TX 3000. Nah, terkait dengan penggunaannya sebenarnya adalah ini kembali lagi ke konsumen gitu. Iya. Dia mau yang powernya seperti apa gitu. Nah, kalau tipe T 1800 itu dia kecepatan maksimumnya bisa sampai 70 km per jam. Iya. Gitu. Dan kalau kita mau pilih yang TX 1800 itu dia lebih kencang lagi itu. 75 km per jam. Kalau yang TX 3000 malah sampai 90 km per jam. Jadi tergantung si konsumennya, dia mau yang biasa aja ya pilihnya T gitu. Tapi kalau dia mau yang power yang agak kencang gitu, dia pilihnya TX 3000. Seperti itu. Nah, perbedaan signifikan juga yang di TX 3000 itu dia memiliki 2 baterai dia. Oh. Jadi iya. jarak tempuhnya jadi lebih jauh. Ya, misalnya nih kita mau ke Parepare. Ya, kalau ke Parepare itu kan jaraknya kira-kira 150 kilo ya, 150 kilo. Nah, kalau kita menggunakan T 1800 karena kemampuannya satu baterai itu kurang lebih 65 km, berarti dia harus 2 kali berhenti tuh untuk ngecas. Nah, tapi jangan khawatir karena tipe ini kan sebenarnya dia sistem charge-nya itu sudah fast charging gitu. Jadi cukup sejam atau 2 jam itu full lagi gitu. Seperti itu. Nah, kalau kita pakai yang TX 3000 karena dia 2 baterai, berarti kemampuannya bisa sampai 120 kilo gitu. Ya mungkin nanti sampai masuk hampir-hampir Parepare baru dicas gitu. Seperti itu. Nah, itu terkait dengan kemampuannya. Terus juga kalau dari segi ketahanan kan juga motor ini kami yang tadi kita sudah analisa juga kekuatannya dan ininya. Ini cukup tangguh. Tangguh. Kekhawatiran orang itu kan kalau misalnya bagaimana ini bisa jalan mungkin tanjakan. Iya, betul. Karena keluhan umum dari motor listrik yang kenapa kemarin belum terlalu booming motor listrik ya, karena memang isunya adalah tidak kuat nanjak gitu. Nah, dengan kemampuan T ini, T 1800, TX 1800, sama TX 3000 itu dia kuat nanjak Pak. Kuat nanjak. Kemarin itu di minggu kemarin itu kami sudah dites ya? Betul. Kami sudah ngetes kemarin. Kita ngetes itu jalanan yang dari Patalasang ujung itu Pak. Oh iya. Yang sampai ketemu Jalan Poros Malino tuh. Iya. Nah, itu kan cukup ekstrim tuh. Nah, kita semua pakai semua tipe Pak. Jadi dari T, TX-nya juga gitu. Itu bisa nanjak. Nanjak itu malah dia bisa sampai 25 km per jam nanjak. Gitu. Dengan beban itu kita coba 1 orang, kita juga coba 2 bonceng. orang. Ya bisa. Jadi jangan khawatir kalau mau pakai yang ini kuat nanjak ya. Seperti itu. Itu kalau misalnya rumahnya yang agak di luar-luar dari Kota Makassar gitu. Tapi untuk penggunaan ekonomis Pak, untuk sehari-hari United e-Motor atau Kalak Cars ini menyasar lebih untuk saat ini ya, menyasar kalangan apa sih Pak yang paling cocok? Sebenarnya yang mau disasar ini yang awalnya mungkin yang orang yang mobilitasnya itu tidak rutin gitu ya. Maksudnya tidak rutin itu yang kayak misalnya driver ojek online gitu kan terlalu rutin gitu. Karena secara infrastruktur kan belum tersedia untuk charging station gitu ya, masih kurang lah seperti itu. Nah, kalau untuk
ini lebih menyasar kepada orang yang kantoran, orang sekolahan, kemudian orang kuliahan gitu, yang memang pemakaiannya itu diusahakan dalam sehari itu bisa sampai 65 km tadi, supaya pada saat pulang di rumah baru dicas kembali gitu. Nah, kalau segi ekonomisnya sebenarnya motor listrik ini itu dia kalau kita ngecas itu dia cuma butuh sekitar 1,7 kWh. Oh iya. Ya, 1,7 kWh itu kalau dikonversi ya, konversi ke duitnya gitu ya. Iya. Kalau bayar listrik gitu, sekarang kan tarif dasar listrik kan sekitar 1.500-an. 1.500-an. Ya, 1.500 kalau per kWh. Nah, kalau dikonversi itu berarti dia cuma sekitar 2.500. 2.500. Ya, dan itu sudah dia bisa mencapai yang tadi 65 km per jam gitu. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan motor konvensional, ya itu kalau 60 kilo itu kan bisa sampai 1 liter atau 1 liter setengah ya. Anggaplah 1 liter setengah yang paling ini pertalite yang disubsidi itu kan 15.000 tuh. 15.000. Dibandingkan dengan tadi yang misalnya 2.500 atau 3.000 gitu. Itu kan bisa sampai 1/5-nya, Pak. 1/5. Iya, sangat irit gitu. Sangat ekonomis gitu. Nah, di samping itu juga motor ini kan kalau kita lihat secara sistem dia itu kan sangat jauh berbeda dengan motor konvensional. Motor konvensional itu ada mesin yang harus kita rawat. Setiap 3 bulan minimal kita harus ganti oli. Iya, betul. Ya kan? Yang itu yang rutin orang ini. Kalau ganti oli motor fresh di pasaran oli 80.000. Punya servisnya bisa habis 100.000. Per 3 bulan tuh. Setahun bisa 400.000. Nah, kalau motor United ini, motor listrik ini, itu kan perawatan seperti itu sudah tidak ada. Motor di lain kan juga banyak itu kalau motor. Betul. Nah, jadi kalau kita lihat juga motor konvensional dengan motor listrik. Motor listrik ini kan sebenarnya komponen yang utama cuma 3, Pak. Iya. Pertama itu adalah baterai. Iya. Yang kedua itu adalah dinamonya. Dinamonya karena listrik dia kan. Iya. Yang ketiga itu adalah kontrolernya, orang bilang. Kontroler itu semacam otaknya lah, ECU-nya lah orang bilang. Pengatur putaran dari dinamo. Gitu. Nah, yang dirawat cuma 3 nih. Gitu. Kalau di motor konvensional ada mesinnya, ada persenelannya, ada panbelnya, macam-macam lah. Ada busi juga. Ada busi dan banyak. Ya, jadi memang secara perawatan pun ini sangat minim. Gitu. Jadi dia dirawat nanti itu kalau misalnya sudah dipakai 1 tahun lah ya, ganti kampas rem mungkin, ban, gitu kan? Banyak. Ya, itu. Tapi rutinnya tadi yang 3 bulan atau 6 bulan itu sudah tidak ada lagi nih. Untuk hemat lama pemakaian, Pak, kira-kira motor listrik ini, motor United, motor ini bisa berapa lama kita pakai? Misalnya kalau motor kan biasanya kita bisa pakai misalnya 10 tahun, efektifnya 15 tahun. Oke. Ini bisa berapa lama? Nah, motor United ini kan sebenarnya, Pak, sudah diuji di pabrikannya gitu. Yeah. Tapi yang United ini kan muncul di tahun 2020. Oh. Ini sudah tahun ketiga dia gitu. Nah, kalau kita lihat juga di media sosial, kemudian kita juga lihat review dari ATPM-nya sendiri gitu ya, yang dia pernah coba keliling Bandung, Jakarta. Itu setelah pemakaian 2 tahun sangat boleh dikatakan tidak ada isu, Pak. Gitu, tidak ada isu dan aman-aman aja gitu. Ini orang yang sudah 2 tahun pakai. Setelah 2 tahun dia coba aman-aman saja gitu. Cuman kan yang namanya orang itu kan kadang mau sesuai seleranya. Misalnya contoh, dia punya motor nih. Ini kok agak nggak enak nih dinaikin gitu. Kalau saya ganti subbreakernya deh, itu nggak ada masalah gitu kan. Memang berarti bukan dari motornya sendiri, tapi kan keinginan pribadinya gitu. Seperti itu. Nah, sejauh ini juga tidak ada masalah karena dia juga di cover garansi. Ya, baterai yang TX ini digaransi sampai 3 tahun. Jadi kalau ada kerusakan di baterainya misalnya nih ya, itu diganti, Pak. Nah, kalau untuk yang lain juga seperti itu, rata-rata 3 tahun. Kalau untuk kontrolernya tadi, ECU-nya dan segala macam itu 1 tahun dia jalan. Dan yang 5 tahun ada, Pak.
5 tahun itu rangkanya 5 tahun. Oh iya, iya. Jadi dia itu rangkanya itu, rangka bodinya ini dijamin 5 tahun. Tidak apa ya, tidak patah, tidak korosif dan segala macam. Jadi dengan jaminan seperti itu bisa sampai seperti motor konvensional, bisa 5 sampai 10 tahun. Bisa selama itu juga. Bisa ya? selama itu juga. Kalau fitur-fitur Pak, kan ada juga tadi katanya fast charging dibanding dengan yang apa namanya motor listrik lain yang tidak menggunakan fast charging, itu bedanya apa Pak? Oke. Tidak berapa lama? Fast charging, namanya fast charging kan memang dia lebih cepat dari yang lain ya. Nah, jadi sejauh ini banyak motor yang beredar di luar itu kalau di charge itu bisa sampai 4 sampai 5 jam. Iya. Dari 0 ya sampai 100% gitu. Nah, United ini sejauh ini dia satu-satunya yang memiliki fitur itu, fitur fast charging tadi. Jadi dia cukup 2 jam penuh gitu. Nah, jadi sebenarnya yang disasar ini adalah efisiensi daripada pengisian baterainya. Orang tidak terlalu lama nunggu sampai 4 jam, 5 jam gitu. Itu kelebihan yang pertama kalau di fast charging secara fitur. Yang kedua, motor ini punya suara motor gitu. Iya. Oh ada ya? Ada, jadi dia ada sistem soundnya yang bisa Bluetooth, bisa juga putar radio, bisa juga di setting untuk suara motor, suara motor balap. Yang biasanya orang butuh juga Pak. Betul. Kadang-kadang iya. Kita butuh suara untuk tahu kalau ada motor yang lewat. Ya, jadi ini fitur ini di motornya ada Pak. Ada ya. Dan satu-satunya punya fitur itu. Iya. Gitu. Jadi orang juga lebih aware lah terkait dengan motor listrik yang jalan di jalan raya gitu. Terutama yang mungkin masuk lorong-lorong gitu. Iya, betul. Seperti itu. Orang banyak main-main kan kadang-kadang ada motor lewat. Ada motor lewat. Ya, ini ada fitur itu Pak. Nanti mungkin kalau ada kesempatan kita bisa coba. Iya. Kemudian juga fitur lain yang yang kelebihannya juga adalah dia sudah smart key Pak. Oh iya. Jadi yang motor-motor high end itu kan sudah tanpa kunci. Iya. Jadi dia juga mengadopsi itu. Seperti itu. Jadi ada security alarmnya untuk dan keamanannya. Betul. Terus yang selanjutnya juga dia juga punya aplikasi. Oh iya. Nah, aplikasinya itu bisa diinstal di handphone, ya, handphone maupun Android maupun iOS bisa. Dan bisa kita tahu kondisinya motor seperti apa, baterainya, health, terus sampai tempat servisnya di mana. Kalau misalnya ada emergency ya. Jadi fitur dari motor ini sangat lengkap. Itu fitur kayak internet ya, apa namanya? Aplikasi ya, yang tertanam di dalam motor itu. Dan dia connect di handphone. Namanya aplikasi UK namanya. UK. Jadi fitur ini bisa diaktifkan, bisa juga dinonaktifkan. Tergantung pengguna sih sebenarnya gitu. Nah, dan dia juga tahu ini motor bisa sudah jalan kemana aja. Karena dia akan merekor. Ya betul, dia akan merekor dari dari tempat sini ke tempat sini. Terus dia hari ini keliling kemana aja, dari aplikasi. Ponsel lah. Iya, aplikasi seperti itu. Nah, motor listrik juga sebenarnya kita tidak perlu khawatir karena orang banyak bilang kan listrik lawannya pasti air. Air. Betul ya? Betul. Listrik pasti lawannya adalah air. Nah, koslet juga kan. Betul. Koslet juga. Nah, di motor listrik ini sebenarnya sudah memiliki proteksi dia. Ya, proteksi itu dalam bentuk proteksi dari standar kabel-kabelnya yang diproteksi. Kemudian juga standar daripada alat itu sendiri gitu. Dia terproteksi dia. Nah, jadi kalau misalnya kita mau pakai motor hujan-hujanan nih, enggak ada masalah, pakai aja. Seperti itu. Terus misalnya kalau ada genangan-genangan air, terobos saja. Yang penting genangannya itu tidak lebih dari 20 cm. Oh iya, sampai setengah rodanya. Setengah rodanya itu paling aman. Nah, lebih aman dari motor konvensional itu. Kalau motor konvensional masuk air di knalpotnya kan? Iya.
Nah, kalau kita bandingkan dengan konvensional karena knalpotnya mengarah ke atas, lebih tinggi dia. Kalau kita ukur konvensional itu dia sekitar 25 cm lah. 25 cm. Kita 20-an. Ya gitu, karena kita tidak punya knalpot gitu. Jadi seperti itu. Tapi aman, jangan khawatir terkait itu. Terus juga orang khawatirkan ini berarti tidak bisa dicuci dong motornya gitu kan? Nah, tidak perlu semuanya khawatir, motor ini boleh dicuci. Seperti biasa dicuci, tapi memang tidak dianjurkan untuk yang pakai semprot jet itu. Di motor konvensional pun saya rasa juga berbahaya juga kalau kita semprot mesinnya tiba-tiba seperti itu kan. Nah, paling aman sebenarnya kalau kita mau cuci motor adalah ya pakai air mengalir ya. Terus pakai sabun silakan aja gitu, atau pakai sampo terserah aja. Jadi secara penggunaan secara ini ya mirip konvensional gitu. Cuman yang kelebihannya tadi operasionalnya minim, perawatannya minim. Seperti itu kalau di motor listrik gitu. Nah gini, terakhir nih Pak, kan sebetulnya kalau kita melihat pasarnya pas motor listrik secara nasional itu kan dalam 3 tahun terakhir cenderung tidak terlalu berkembang. Orang masih secara pertumbuhan ya, pasar katanya masih cukup rendah ya. Ada beberapa merek sebelumnya yang kayak punya pemerintah itu juga kan agak lambat. Kira-kira bagaimana optimisme Kalakars ini untuk memasarkan? Kalau kita flashback terkait dengan motor listrik ini memang kan dari luar kan memang dari 10 tahun yang lalu mungkin sudah mulai masuk gitu ya. Nah, cuman yang pertama adalah mungkin edukasi ke masyarakat memang yang masih kurang. Ya, terbukti juga yang tadi disampaikan bahwa yang dari produksi yang digadang-gadang dari pemerintah pun juga agak kesulitan untuk penetrasi gitu. Karena memang sekarang ini infrastruktur yang dibutuhkan itu adalah infrastruktur terkait dengan baterai dan charging stationnya gitu. Nah itu yang jadi pokok masalah. Mungkin dulu juga waktu motor konvensional itu kan dia butuh SPBU gitu. Nah di motor listrik dia juga butuh itu sebenarnya untuk orang bisa ngecas, ganti baterai atau swapping dan segala macam. Nah pertumbuhan ini sebenarnya sekarang itu kita bisa melihat lebih optimis. Kenapa? Karena pemerintah sudah turun tangan. Dengan adanya peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019, mulai tahun 2019 loh. Itu sudah bagaimana ini kendaraan ini dipercepat untuk menggunakan yang namanya mesin berbasis listrik gitu. Pokoknya semua transportasi diarahkan ke sana. Nah, dari Perpres tersebut itu kan keluar macam-macam instruksi semacam gitu, termasuk juga pembentukan sekarang BUMN gitu. BUMN yang 4 BUMN bergabung gitu, ada Main ID, kemudian Antam, kemudian PLN, kemudian Pertamina yang mengurusi dari hulu ke hilirnya terkait dengan charging station dan baterainya gitu. Jadi dengan melihat seperti ini Kalakars pasti optimis dong. Karena problem dari motor listrik itu tadi ekosistem itu. Nah, ekosistem sudah ditangani sama pemerintah nih. Apa yang kurang lagi gitu kan? Nah, ini yang bisa mendorong sama-sama gitu. Penjualnya ini. Iya, kita kan penjualnya. Jadi kalau sudah infrastrukturnya, ekosistemnya sudah bagus kan jadi enak gitu. Seperti itu. Nah, 3 tahun yang lalu mungkin tidak seperti itu. Jadi mungkin yang tadi yang dibicarakan terkait motor yang duluan itu kenapa belum begitu jalan, ya seperti itu. Terus juga awareness masyarakat mungkin terkait motor listrik juga belum terlalu seperti sekarang. Sekarang kan pokoknya sepeda listrik itu termasuk promosi berjalan terkait penggunaan listrik gitu. Di mana-mana ada gitu kan. Sepeda listrik seperti itu. Nah, cuman sepeda listrik itu belum ada juga sih stasiun terkait chargingnya, kemudian ininya juga gitu. Nah, dari melihat itu sebenarnya tadi Kalakars optimis lah pasti, karena sudah didukung sama yang punya lahan, yang punya ini kan, tinggal bagaimana kita menyediakan produk yang berkualitas, produk yang diingini sama masyarakat umum, dan mungkin tentunya yang terjangkau. Apalagi pemerintah banyak ini ya, insentif, subsidi dan macam-macam. Subsidi pembeli ada,
subsidi pajak ada gitu. Jadi apalagi sih sebenarnya yang menjadi kendala? Ya, mungkin tinggal ini saja seperti itu. Oke Pak, mungkin masih ada yang mau disampaikan? Yang perlu disampaikan terakhir mungkin gini, jangan takut pakai motor listrik, gitu. Karena motor listrik itu selain aman, ya, aman, kemudian juga bisa menghemat lah. Semua bisa dihemat gitu. Tidak beli BBM lagi, listrik juga tidak terlalu membebani, gitu kan. Dan untuk kenaikan tarif listrik mungkin tidak seperti kenaikan dari BBM. Jadi mungkin lebih efisien lah, lebih hemat kalau menggunakan motor. Mungkin seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kita mudah-mudahan ekosistem mobil listrik bisa terus lebih baik lagi Pak. Iya, mudah-mudahan saja. Ya, kasih.